Halo semua, selamat datang di Sabda Youth. Edisi perdana nih, spesial sekali karena di episode perdana kita ini juga nggak kebetulan pas tanggal 14. Nah, jadi episode perdana kali ini kita akan spesial Valentine Days. Oke, mantap. Nah, perkenalkan terlebih dahulu teman-teman, ini acara yang baru, rekan-rekan semua. Sabda Youth adalah acara baru milik Sabda, ya tentunya acara yang benar-benar baru banget hari ini. Nah, obrol ya, untuk live kali ini saya dan juga nanti akan ditemani bintang tamu kita akan ngobrol bareng seputar hal-hal yang ngetren di kalangan anak muda, di kaula muda seperti itu. Tapi tentunya obrolan yang kita obrolkan atau kami obrolkan nanti nggak cuma ngobrol ngalur ngidul ngetan ngulon. Tentunya harus ada topik yang jelas dan obrolan itu terarah sesuai dengan kehidupan anak muda, dan kami akan melihatnya dari sudut pandang Alkitabiah, karena visi Sabda Youth adalah mempersiapkan anak-anak muda untuk dapat hidup sesuai dengan panggilan Allah, sesuai dengan generasinya. Nah, kami akan rutin, catat tanggalnya, teman-teman semua rutin menjumpai Anda semua di hari Selasa. Jadi di tiap hari Selasa akan rutin jam 7 malam sampai jam setengah 8 malam via Instagram Live di Sabda Resources. Jadi catat dulu ya rekan-rekan, teman-teman semua, supaya setiap Selasa hadir join live bersama kami di Sabda Youth malam hari ini. Oke, nah supaya kita lebih enak tentunya, alangkah lebih baiknya kita berkenalan dulu. Oke, meskipun saya sudah cukup terkenal untuk keluarga saya setidaknya, tapi setidaknya bagi rekan-rekan atau teman-temanku yang belum mengenal, kenalkan, nama saya Ray. Ya, saya host di Sabda Youth yang akan menolong, memimpin, dan juga yang akan memimpin sepanjang acara live ini. Nah, teman-teman, meskipun namanya Sabda Youth, nah bukan berarti yang boleh ikut hanya yang youth saja atau yang muda-muda, tapi tentunya orang-orang yang sudah berumur, om, tante, bapak, ibu, bahkan kakek nenek pun boleh sebetulnya. Asalkan satu syaratnya, punya jiwa muda. Biasanya orang-orang yang sudah berumur semangatnya lebih luar biasa. Jadi itu boleh hadir. Nah, tapi jangan lupa juga bapak ibu, rekan-rekan semua, undang juga mungkin anaknya, keponakannya, atau juga jemaat gerejanya yang merasa umurnya masih youth, yang tergolong youth, ajak mereka untuk join live bersama kita semua di sini. Ajak siapa saja boleh hadir malam hari ini yang punya jiwa muda. Oke, langsung saja, karena ini hari spesial, hari Valentine tanggal 14 Februari, maka Valentine Days, sorry. Oke. Dan tentunya aku nggak sendirian, ditemani guest kita. Nah, di sini sudah mulai kemuncul. Oke, selamat malam Bu Yulia. Halo, selamat malam Ray. Oke, nah kalau melihat guestnya mungkin sudah ada sedikit ubannya. Saya juga sudah ada, tapi bukan berarti Bu Yulia tidak punya jiwa muda. Nah, saya sudah bilang tadi, Sabda Youth ini siapapun boleh ikut, termasuk orang-orang yang sudah berumur, asalkan punya jiwa muda. Nah, termasuk guest kita malam hari ini, Bu Yulia, semangatnya semangat muda, luar biasa lah, on fire, ya kan? Oke, Ibu, langsung saja kita ke topik pembahasan kita terkait Valentine Days. Karena hari ini 14 Februari, hari yang istimewa bagi kaula muda, khususnya anak-anak muda, anak-anak youth. Nah, tentunya kita akan ngobrol seputar itu. Dan hari Valentine itu biasanya hari yang spesial untuk anak muda, dan khususnya yang sudah punya pasangan, kecuali yang belum. Mungkin nggak begitu spesial, biasa saja. Tapi apakah benar hanya untuk orang yang berpasangan seperti itu? Tentu tidak ya. Nah, bagi yang jomblo mungkin menganggapnya ini termasuk hari yang ngenes. Gimana Bu?
Betul Ya, nggak ngenes kamu? enggak sih harusnya. Ya, ini aku lihat udah ada beberapa teman-teman yang hadir nih, Ray. Bolehkah aku menyapa mereka karena ada Oh, beberapa boleh teman yang sekali, aku Bu. kenal nih. Belum Oh, jawab ya, ntar aku jawab. oke. Ya, pasti aku jawab. Siap. Iya, ini ada teman-teman yang juga sudah tidak muda lagi, tetapi punya jiwa muda seperti siapa nih ya? Ada banyak di sini. Ada Ibu Deborah, kemudian Hmm. ada Ibu Evi, ya Ibu Muji. Wow, ini teman-teman yang sama apa nih, seperjuangan gitu ya, sama-sama semangatnya gitu. Nah, Re, boleh nggak aku buka doa dulu sebelum kita mulai? Oke, siap Ibu. Oke, aku buka doa dulu ya. Bapak yang surga, terima kasih untuk malam hari ini karena kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang kami boleh lakukan bersama dengan teman-teman yang berjiwa muda pada malam hari ini untuk berbincang-bincang tentang hari yang istimewa hari ini. Karena itu Tuhan, kiranya Engkau tolong kami supaya kami boleh sungguh melihat kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Dan kiranya teman-teman yang berjiwa muda yang malam hari ini boleh bergabung, boleh belajar sesuatu yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami dengan luar biasa, yaitu kasih-Mu yang sangat agung dan sangat mulia. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk semua berkat dan anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya. Ya, Bu. Ini teman-teman sebagian ada yang sudah menikah, sebagian masih mungkin sudah punya pacar, tapi sebagian mungkin masih jomblo. Tadi kayak yang Ya. Ray bilang ya, apakah hari Valentine ini menjadi hari ngenes untuk orang yang jomblo? Saya kira enggak ya. Saya melihat begitu begitu kasih Tuhan yang luar biasa ya, terutama untuk orang yang masih jomblo. Kalau saudara masih jomblo, artinya saudara masih punya banyak waktu gitu ya. Kalau sudah pacaran kan waktunya banyak tersita dengan pacarnya ya. Tapi kalau masih single itu punya waktu lebih banyak dan nikmatilah sebelum punya pacar karena Wih. sangat ya nanti waktunya akan hilang dengan cepat sekali. Jadi sementara masih jomblo, nikmati sebanyak-banyaknya, nikmati dengan kasih Tuhan, nikmati untuk melayani, nikmati untuk berteman dengan sebanyak mungkin orang. Jadi jangan ngenes orang yang masih jomblo. Tahun ini, semoga tahun depan mungkin sudah punya pasangan, tapi sementara masih Amin. jomblo, nikmati hari bebasmu. Nanti Jadi kalau jomblo sudah tetap punya pacar positif, Bu, jadi ya? terikat ya, udah nggak bebas lagi. Ya, betul. Gitu Re. Jadi jomblo Jadi tetap positif. Ya, iya, bukan hal yang justru ngenes. iya justru hari-hari seperti ini tuh mengingatkan betapa saya masih punya banyak waktu gitu ya, masih punya banyak kesempatan, masih bisa bebas menikmati persahabatan dengan semua orang gitu. Jadi nikmatilah gitu ya, terutama hari ini, hari istimewa ini bisa memberikan apa namanya, memberikan perhatian atau mencurahkan kasih kita kepada orang-orang yang dekat dengan kita, bukan hanya dengan pasangan saja, bisa dengan orang tua, bisa dengan teman dekat yang bukan pacar gitu ya. Kemudian keluarga besar, banyak sekali yang sebenarnya bisa kita curahkan kasih kita kepada mereka gitu ya. Nanti kalau udah punya pasangan, sudah menikah, sudah punya anak, udah waktunya habis untuk seluruh keluarga, saudara nggak punya waktu untuk banyak hal. Ya. Tapi yang sudah punya pasangan, kalau berharap jomblo gimana, Bu? Oh, kalau yang sudah punya pasangan ya siapkan diri saudara baik-baik supaya bisa mengatur waktu, bisa mengatur hidup, dan juga dengan pasangannya tetap bisa menikmati untuk apa namanya, memiliki hari-hari membangun keluarga yang kedepannya nanti ya, keluarga yang diperkenan oleh Tuhan, dan banyak siapkan waktu untuk mempersiapkan masa-masa sulit. Kadang kalau udah punya anak itu wah ada banyak masa ups and down lebih banyak daripada kalau lagi jomblo gitu ya. Jadi dua-duanya nikmatilah. Tuhan punya rencana yang indah untuk waktu dan hidup kalian. Oke, setuju sekali, Bu. Jadi yang jomblo jangan ngerasa ngenes, yang punya pacar, pasangan jangan berharap jomblo juga, tapi siapkan diri baik-baik.
Oke, Ibu, BTW tentang Valentine nih, Bu. Ya. Dulu atau bahkan mungkin sekarang juga ya, Bu. Tapi khususnya dulu nih, waktu Ibu muda, apakah Ibu juga merayakan Valentine? Apakah kirim-kirim coklat juga? Nah, lucunya nih, zaman-zaman aku dulu remaja itu belum terlalu banyak orang merayakan Valentine ya. Oh, Belum terlalu umum gitu. Maksudnya ya banyak sih yang merayakan tapi tidak segetol sekarang gitu ya. Karena kita waktu hmm. itu mungkin belum belum expose dengan culture dari barat terlalu banyak gitu ya. Sehingga waktu saya remaja sih nggak banyak yang merayakan, belum banyak yang merayakan gitu ya. Hmm. Tapi setelah saya beranjak dewasa, semakin mungkin budaya Barat mulai membanjir ya ke Indonesia sehingga semakin semakin banyak orang merayakan Valentine. Jadi zaman aku nggak banyak-banyak sih, nggak merayakan Valentine terlalu getol gini kayak sekarang. Ya, Kalau dulu juga masih sedikit ya, Bu, media sosial. Jadi, kalaupun ada yang merayakan, satu belum nggak ada ada. yang terpancing gitu ya. Waktu aku remaja belum ada komputer. Apalagi internet, aduh, belum ada. Dulu komputer aja Jadi, nggak ada loh. ya, Iya. jadi nggak ada keinginan untuk iri. Biasanya kan kalau Hmm. di media sosial sekarang ada orang kasih coklat, akhirnya pengen juga kasih coklat ke pasangannya gitu. Oh, Akhirnya, kita punya rasa iri ada oh, dari zaman dulu, dari zaman zaman Adam sudah ada rasa iri, tapi irinya beda ya. iya, Tidak iri karena melihat sosial media, tetapi melihat fakta. Kita juga iri, tapi beda lah. Zaman dulu dengan sekarang, iri hatinya tuh ke hal-hal yang sudah benar-benar dilihat, bukan karena berita, bukan karena media sosial, bukan karena internet, oke. karena nggak ada. Ya, Tapi Ibu tapi sendiri, dulu, ya, lanjut ya, Bu. tapi setahu yang saya kenal ya orang-orang yang merayakan Valentine, khususnya mereka yang teman-teman yang dari apa Eropa dan juga Amerika, kebanyakan mereka Hmm. merayakan Valentine tidak selalu dengan konotasi pacaran ya. Oh, Karena aku pernah lihat juga, iya, kalau mereka keluarga itu merayakan Valentine. Kalau anak-anaknya masih kecil, bahkan mereka membuat kartu untuk anaknya dan anaknya membuat kartu untuk papanya oh, gitu ya. Be my Valentine gitu ya. Jadi anak-anak kecil pun sudah merayakan Valentine, tapi tidak dengan konotasi pacar gitu, enggak. Kemudian kita biasanya punya apa ya? Punya ketertarikan dengan banyak hal ya, termasuk kepada orang-orang. Jadi ya. kadang-kadang ada secret admirer gitu ya, orang-orang yang kita kagumi, tapi tidak Hmm. punya konotasi untuk menikah dengan dia. Misalnya Hmm. mereka yang guru gitu, saya juga bisa apa namanya melihat murid-murid membuat kartu untuk guru-gurunya Be My Valentine atau mereka mengucapkan Hari Valentine kepada orang-orang yang mereka sukai gitu ya. Kemudian bahkan aku pernah lihat jemaat itu memberikan kartu Valentine untuk pendetanya Oh karena ya. mereka sangat senang dengan pendetanya karena pendetanya sangat care dengan jemaat sehingga bahkan anak-anak remaja pun anak-anak muda mereka senang sekali dengan pendeta yang care dengan mereka dan mereka membuat kartu Valentine untuk pendetanya. Jadi tidak selalu konotasi itu kepada orang-orang yang kita cintai secara Ya. romantik gitu ya, tetapi kita cintai secara hubungan. Kadang om, kadang tante, bahkan kakek, nenek, kita Hmm. bisa memberikan kartu juga ucapan Happy Valentine untuk mereka. Jadi harusnya kita ya melihat Hari Valentine itu lebih luas, bukan cuma untuk orang yang pacaran, orang muda saja, tapi kita bisa mengekspresikan kasih kita kepada orang-orang yang kita care, yang kita selalu dekat gitu ya, dan juga termasuk yang kita kagumi. Ya, Hmm. Wah, ternyata selama ini aku pribadi salah nih, Bu. Biasanya eh, aku merayakan Valentine tuh untuk ke pasangan, pacar gitu. Kasih coklat. makanya kamu tadi bilang kalau jomblo ngenes ya. Iya, soalnya mungkin ada pergeseran ya dari zaman dulu atau dari Eropa ke semakin ke timur gitu. Ya, nggak tahu lah. Tapi intinya yang aku pahami sejauh ini, Valentine itu biasanya dirayakan anak-anak muda. Makanya jarang
acara Valentine di orang tua itu jarang. Tapi ternyata Ya, Valentine lebih luas Ibu ya. Menarik. sangat luas ya. Ya. Nah, kalau gitu bisa dibilang bolehkah orang Kristen merayakan Valentine Ibu? Oh iya, ya boleh. Sebenarnya hmm, cerita kasih itu sebenarnya jauh lebih dulu kekristenan daripada Valentine. Hari Oh, Valentine mungkin lahir sekitar apa abad 4, abad 5 gitu ya. Kisah-kisah tentang ini, tapi Kristus itu sudah jauh lebih dahulu memperkenalkan tentang kasih gitu ya. Dan kita diajak, kalau melihat seluruh ayat-ayat firman Tuhan banyak banget. Kemarin waktu saya mengikuti acara tadi pagi mengikuti acara yang teman-teman ceritakan tentang merayakan Hari Valentine, kemudian semalam juga di Alkitab merayakan Hari Valentine, bertebaran ayat-ayat yang banyak banget tentang kasih, bagaimana Tuhan mengasihi kita, bagaimana Tuhan mengajak kita saling mengasihi satu dengan yang lain, seperti di 1 Yohanes 4 ayat 8, 9, Bapak. banyak sekali ajakan kita harus saling mengasihi. Jadi sebenarnya saling mengasihi itu adalah spiritnya orang Kristen, bukan spiritnya Valentine, spiritnya orang Kristen. Cuman kita meminjam hari Valentine untuk memilih satu momen atau satu hari dalam satu tahun untuk mengungkapkan itu dengan lebih ekspresif gitu ya. Kasih Tuhan jauh lebih besar karena ajakan Tuhan itu bukan mengasihi cuma pada hari Valentine, tapi mengasihi sesama setiap hari gitu ya. Tidak ada hari tanpa kita mengasihi orang lain. Cuman kita meminjam aja hari Valentine untuk merayakan satu momen dalam satu tahun itu untuk kita bisa mengekspresikan dengan lebih jelas kepada orang lain. Jadi ya seharusnya kita merayakan Valentine bukan karena Valentine sejarahnya, tetapi karena meminjam perayaan itu untuk kita bisa bersukacita gitu ya kepada orang-orang yang kita sangat kasihi. Ya, Menarik. jadi Berarti boleh. esensi di dalam Valentine-nya ya Bu ya. Esensi di Iya, balik Valentine-nya, spirit kasihnya, mengasihinya, itu yang harusnya kita ambil ya, bukan hanya perayaannya aja gitu. enggak ya. Kita sebenarnya bisa memberikan perhatian waktu khusus hari Valentine seperti ini bukan hanya memberi coklat, karena Hmm. coklat kalau diberikan kepada orang tua mungkin nggak bagus loh, apalagi yang diabetes. uh, saya pikir yang menjadikan Valentine itu jadi sangat bombastis itu sebenarnya karena bisnis, karena komersial. Oke. Jadi yang mendapatkan keuntungan paling banyak tuh sebenarnya ya pabrik coklat, pabrik permen, pabrik bunga. Mereka yang mempromosikan gede-gedean supaya apa? Supaya coklatnya laku, supaya permennya laku, supaya bisnisnya laku gitu ya. Jadi sebenarnya kita tidak harus meniru tradisi komersial. Kita bisa memberikan perhatian kasih tidak dengan makanan yang justru merugikan kita. Coklat itu kan nggak selalu baik kecuali coklat yang asli gitu ya. Kalau coklat yang permen itu kan sebenarnya cuma gula gitu ya. Jadi berilah perhatian misalnya memberi kartu, kemudian memberi memberi puisi, memberi tanda kasih yang lebih lebih berguna lah gitu ya, memberi ayat, membagikan ayat, mengajak untuk makan bareng mungkin gitu, atau ngajak jalan-jalan, atau spend time together, spend time quality time. Waduh, sebenarnya banyak banget loh yang bisa dilakukan pada hari Valentine itu untuk orang-orang yang kita kasihi, yang ada di dekat kita. Jadi jangan cuman coklat deh, jangan cuman permen. Bunga apalagi gitu ya. Aku kadang kasihan ya, bunga yang bagus-bagus di Petik. taman itu kalau dipetik kan mati. Ya, Mati. Betul. iya. Nah, sama Ini dari seperti aku loh, ini cuma ya, personal. Ya, sama seperti ada yang komentar nih Bu dari ya, Samuel Ezra 2023. Di sekolah saya disuruh buat surat Valentine untuk ortu. Wah, mantap sekali nih Samuel. ya. Sekolah di mana nih Samuel kalau boleh tahu? Nah, lalu Samuel juga yang bertanya nih Bu, mungkin juga
bisa langsung dijawab sekalian. Kenapa kita harus pinjam hari Valentine? Nah, kenapa nih, Bu? Nah, itu dia. Harusnya kita membuat hari khusus sendiri ya, orang Kristen Hmm. ya. Ya, kita punya apa? Punya banyak waktu gitu ya memilih. Cuman kan memilih satu hari dalam satu tahun kan agak ribet juga ya. Dan lagi juga hari Valentine kan bukan sesuatu yang merugikan gitu ya. Maksudnya kita merayakan hari cinta kasih untuk orang-orang yang kita kasihi gitu. Jadi tidak 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 jelek juga sih meminjam, kecuali ada banyak tempat yang saya dengar nih, cuman ya semoga bukan di tempat saudara. Saya banyak dengar ada banyak anak-anak muda yang pada hari Valentine mereka merayakan dengan cara meluapkan apa nafsu gitu ya, meluapkan emosi, minum-minum, kemudian bermabuk-mabukan, atau mereka apa namanya melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, itu saya kira itu sangat-sangat buruk ya, sangat jelek. Memang saya dengar banyak tempat-tempat yang merayakan Valentine dengan cara yang sangat tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, orang Kristen kan bisa merayakan dengan lebih baik, jauh-jauh lebih baik daripada itu. Jadi, ya kenapa pinjam? Ya karena sudah dirayakan gitu ya. Kalau memilih satu hari mempromosikannya lama loh, jauh banget, apa namanya, Betul. susah banget merayakannya. Semua orang belum tentu setuju dengan hari itu. Kalau hari Valentine kan, toh semua orang sudah setuju. Iya. Ya, Thank you ya, sepakat. Samuel untuk pertanyaannya. Iya, pertanyaan yang bagus. Thank you, Samuel. Oke. Nah, Ibu tadi sempat singgung nih, Bu, bahwa Valentine tuh jangan hanya memberi coklat, jangan hanya memberi bunga, tapi memberi surat juga bisa. Bahkan bukan hanya untuk pacar, kepada orang tua. Nah, apakah memberi something ini, sesuatu ini kepada yang dikasih itu hukumnya wajib, Bu? Ataukah tiap Valentine harus ada something yang kita berikan gitu? Sebenarnya enggak, tapi gimana orang akan tahu kalau kita memberi perhatian kalau kita nggak ngasih apa-apa gitu ya. Ngasih apa-apa tuh tidak selalu harus materi sih, tapi Hmm. kalau materi kan memang lebih jelas gitu ya, orang bisa Kelihatan. lihat dan itu bisa menjadi kenang-kenangan dan itu menjadi memori gitu ya, menjadi satu, kalau ingat barang itu, oh ini yang kasih siapa, jadi ingat gitu ya. Jadi memberi apa benda-benda fisik tidak masalah gitu ya. Tapi tidak harus benda fisik, tidak harus berupa makanan gitu ya. Tapi bisa juga memberi waktu. Sudah lama banget aku nggak ketemu dia gitu ya. Maksudnya ketemu misalnya paman atau bibi atau mungkin teman yang lama, teman SD gitu ya, atau teman SMP dulu sangat akrab dan sangat punya persahabatan yang sudah lama tidak dibina. Nah, bisa aja meluangkan waktu, memberikan doa, memberikan perhatian gitu ya, menolong gitu ya. Misalnya tahu, oh ya dia suka sekali buku, saya ingin berikan dia buku. Itu Hmm. akan menjadi kenang-kenangan. Jadi barang itu bisa menjadi memori, mengingatkan kita, oh lihat barang ini aku jadi ingat temanku gitu ya. Jadi oke juga sih memberi. Cuman kalau tidak memberi apa-apa, coba misalnya aku apa namanya mengasihi kamu, tapi aku nggak pernah memberikan apapun ke kamu. Gimana kamu tahu kalau aku memberi perhatian ke kamu? Kan susah. Jadi Ya, nggak betul. Setuju. wajib, ya nggak wajib, tapi tidak boleh menuntut, gitu ya. Maksudnya kamu harusnya memberi sesuatu dong ke aku, kan kamu teman baikku, gitu ya. Tapi kalau memang dia membutuhkan sesuatu, kenapa tidak, gitu ya? Kita bisa kasih juga ke mereka, ya. Ya, tapi banyak orang yang dengan tameng kasih, Bu, itu Hmm. justru menuntut untuk orang lain mengasihi gitu. Kalau menuntut mengasihi itu susah ya, maksudnya kasih kan datang dari dalam hati ya. Kalau kita menuntut orang, kamu kasihin aku dong, kan kayak aneh gitu ya. Yes. Iya, tapi kadang itu terjadi kalau sudah pacaran. Biasanya kalau sudah Hmm. pacaran, terus itu ada rasa menuntut, kamu lakukan ini dong gitu, atau beliin aku ini dong, atau Hmm. ya menuntut sesuatu perhatian gitu ya, kamu kasih bunga dong ke aku, kasih coklat dong ke aku. Ya kalaupun dikasih kan jadi nggak seru gitu ya, karena ya yang minta dikasih kan bukan sesuatu yang memang tulus, Surprise. maksudnya memang ya
gitu sih. Nggak ada kesan surprise ya, Bu ya. Nggak ada kesan surprise dan juga rasanya ya apa ya, nggak ada emosi lah di situ ya. Karena sebuah permintaan semata. Nah, Ya, Ibu, waktu kita terus berjalan juga nih, ya. semakin mepet karena waktu kita nggak banyak. Nah, bicara tentang anak-anak muda nih Bu, yang lagi pacaran nih, kami juga ingin mendengar dari Ibu sendiri yang jauh lebih tua dan berpengalaman tentunya. Ada nggak sih perbedaan tentang antara menyukai dan mengasihi seperti itu, Bu? Apakah ada Eh, perbedaannya dalam diri seseorang? oh iya, ada jauh perbedaannya ya. Kalau kita menyukai itu karena selera, karena pilihan, karena preferensi gitu ya. Tetapi kalau cinta, mengasihi atau mencintai itu ada emosi di dalamnya dan juga ada komitmen. Kalau menyukai itu enggak harus ada komitmen gitu ya. Oh, aku suka cara kamu ngomong. Oh, aku suka cara kamu apa namanya? eh, cara kamu senyum misalnya gitu ya. Tapi kan itu hanya sesuatu yang karena saya suka gitu ya. Itu Oke. selera, tidak selalu orang lain punya perasaan yang sama. Tapi kalau cinta itu ada perasaan yang dari dalam, ada emosi yang terlibat di dalamnya, dan juga ada komitmen gitu. Aku mencintai kamu karena dan aku ingin memelihara kamu atau bukan memelihara, tapi ingin memberi perhatian, aku ingin selalu mendorong kamu, selalu menolong kamu. Jadi ada komitmen dalam hati bahwa aku ingin memberikan kebaikan bagi orang itu sehingga orang itu bisa merasakan kebaikan saya gitu. Jadi kalau mencintai itu jauh lebih banyak komitmennya. Lihat juga di Alkitab ya, rasanya nggak pernah Tuhan bilang I like manusia. Maksudnya aku suka manusia. Kan nggak, Tuhan selalu mengatakan aku mengasihi anak-anak manusia gitu ya, atau anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan. Tuhan mengasihi, tapi kayaknya nggak menyukai ya. Tuhan nggak menyukai saja, lebih dari itu karena Tuhan selalu punya komitmen. Ketika dia mengasihi, artinya dia akan setia melakukan apa yang dia janjikan gitu ya. Ya. Oh, oke, jadi mengasihi cenderung lebih ke punya komitmen yang erat, sedangkan menyukai hanya sebatas suka gitu, Bu ya, sebatas apa yang terlihat gitu. Tapi Ya. mengasihi jauh lebih dalam. Oke, eh, dan di sini juga ada tanggapan lagi, Bu. Menarik ini berarti pembahasan kita malam hari ini. Nah, ada tanggapan dari Ibu Muji Handayani, official. Bagaimana cara membedakan mencintai dengan mengasihi, Bu? Lucunya dalam bahasa Inggris tuh nggak ada kata mencintai dan mengasihi itu dibedakan ya, Nah, dua-duanya betul. love gitu ya. Memang di dalam bahasa Indonesia ada dua pilihan, mencintai dan mengasihi. Seringnya kalau mencintai itu lebih ada sisi romantisnya gitu, Hmm, ada romantikanya gitu. Sedangkan kalau mengasihi bisa antar generasi gitu ya, pada orang tua, pada umum gitu ya. Jadi walaupun sebenarnya menurut saya bisa di-interchangeable sih, maksudnya bisa digonta-ganti gitu. Saya kalau mencintai orang tua kan bisa juga gitu, nggak harus cinta itu kepada orang yang saya punya rasa romantik gitu pada dia. Tidak gitu. Jadi sebenarnya sama Ibu, cuman memang kalau kalau dengan suami atau istri itu kalau cuman mengasihi itu kayaknya kurang kurang apa ya, kurang banyak gitu. Jadi kita pakai kata cinta. Atau kalau dengan pasangan itu lebih banyak mengatakan mencintai daripada mengasihi. Tapi sebenarnya sama menurut saya. Ya. oke, sepakat sih, Bu. Antara cinta dan kasih itu harusnya sama. Nah, ada satu pertanyaan juga ternyata nih, Bu, dari Kak Philadelphia Paung. Orang Kristen mengadakan acara khusus Valentine, nggak salah kan? Lebih tepatnya gereja-gereja untuk mengadakan acara. Sebetulnya tadi sudah dijawab, tapi silakan, Bu. Mungkin untuk memantapkan. Iya, cuman gini loh, sayangnya gereja-gereja tuh merayakan Valentine tuh tanpa isi gitu. Hmm. Maksudnya cuman berbagi berbagi apa coklat, berbagi. Jadi mengadakan games, mengadakan ice breaking untuk bagi-bagi coklat, tuker-tukeran, kemudian saling memberi bunga dan lain-lain. Kalau yang gitu-gitu sih apa namanya itu nggak ada isinya gitu. Seharusnya kalau gereja memang merayakan Valentine, eh, apa
pakailah waktu itu untuk membicarakan sesuatu yang esensial gitu, yang penting dalam kehidupan. Misalnya tentang kasih Kristus, terus tentang bagaimana kita saling mengasihi satu dengan yang lain, apa artinya kasih, apa makna kasih kita kepada keluarga di dalam gereja atau sesama anak Tuhan gitu ya. Jadi membicarakan sesuatu yang esensi. Kenapa kita sulit mengasihi pada orang-orang tertentu, atau kita dilarang untuk membenci? Kenapa kita nggak boleh membenci orang lain tapi kita disuruh mengasihi? Misalnya, pokoknya banyak lah sebenarnya itu esensi dari kasih itu bisa ditekankan dan juga diajarkan kepada gereja pada saat Valentine. Jadi jangan cuma tukar-tukaran coklat gitu ya, itu nggak banyak maknanya. Ya, jadi boleh aja asalkan lebih esensial. Oke, Kak Villa, kiranya menjawab. Thank you. Nah, ada juga tanggapan nih dari Mas Bima Satria. Mas Bima mengatakan mungkin bisa dibedakan antara kasih storge, eros, phileo, dan agape. Oke, sepakat aja sih sebetulnya. Dalam bahasa Yunani juga cukup. Nanti kalau kita bahas lebih dalam panjang sekali. Karena 4 kasih itu punya peran masing-masing. Oke, dari Kak Rode, setuju Bu, setuju Bu, kita bisa mengasihi karena Tuhan. Ya, betul. Dari Ibu Mujiarti, terima kasih penjelasannya, sama-sama Ibu. Dari Ibu Yulia juga terima kasih, diucapkan terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Pertanyaan terakhir nih Bu, sebelum kita menutup dari Kak Hardi Taibonat. Apa benar Bu yang pada bilangan 9 ayat 11 berbicara tentang Valentine? Karena banyak yang sakralkan. Mungkin boleh saya bacakan Bu bilangan 9 ayat 11. Oke, bilangan pasal 9 ayatnya yang ke-11. Ini memang sering dipakai Bu. Pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-14, pada waktu senja, haruslah orang-orang itu merayakannya beserta roti yang tidak beragi dan sayur pahit haruslah mereka makan. Gimana Bu? Tanggapannya Bu? Maksudnya ini berbicara tentang Valentine? Enggak lah ya. Menurut saya sih enggak Pak. Dari mana nih ya? Memang gini, apa namanya, perayaan-perayaan di dalam perjanjian lama itu banyak Tuhan yang sebenarnya meminta ya. Ada hari-hari tertentu, ada hari-hari khusus, ada upacara-upacara ritual lah ya gitu. Itu karena Tuhan ingin supaya orang Israel itu punya waktu yang khusus bagi Tuhan gitu ya, untuk hal-hal yang tertentu. Dan semua semua kehidupan manusia itu Tuhan ada ikut serta di dalamnya. Sehingga ketika ritual-ritual itu diadakan itu sebenarnya sebagai satu pengakuan bahwa Tuhan tuh hadir juga di dalam kehidupan kita, dalam hal-hal apapun gitu ya. Karena itu dalam perjanjian lama tuh banyak banget ritual ya. Itu sebenarnya salah satu intinya itu untuk menunjukkan bahwa Tuhan tuh care dengan bangsa Israel, dan Tuhan tuh ingin involve di seluruh kehidupan orang Israel gitu ya, dan supaya orang Israel mengakui bahwa Tuhan tuh selalu berada bersama dengan mereka. Jadi itu sih menurut saya. Jadi saya nggak tahu Pak, ini apakah ada hubungan dengan Valentine? Enggak lah, ini zaman kapan gitu ini ya. mungkin cocokologi Bu dari ayat yang bagian awal tuh, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-14. Itu kan, itu zaman dulu kan nggak ada penanggalan seperti itu. Itu kebetulan saja. Itu Bible quote Pak, itu kebetulan. Ya, tidak ada hubungannya. Harus perhatikan konteks. Kalau kita lihat judulnya aja sudah beda. Ketetapan mengenai perayaan Paskah, bukan perayaan Valentine. Oke, thank you yang sudah bertanya dan memberi tanggapan. Ternyata masih ada lagi dari Kak Samuel Esra. Jangan kasih coklat dong, sayur pahit. Waduh, Alkitab tadi. Iya, lebih sehat itu. Ya, yang penting memberinya dengan kasih, nggak masalah. Oh gitu ya. Ya nanti sambil meringis-ringis ketika dia makan, sambil meringis kepahitan ya. Asal jangan akar pahit aja Bu. Iya. Oke, thank you. Jangan Samuel, kasih makanan yang lebih sehat, untuk yang lebih meriah gitu ya. Kalau banyak orang memakai permen atau coklat itu karena manis.
Dan manis itu yang memberi apa rasa sukacita. Nah, tapi ingat ya, zaman dulu, zaman perjanjian lama itu nggak ada gula loh. Jadi semua manis tuh sehat di dalam perjanjian lama. Ya. Tapi setelah ada penemuan gula, nah itu jadi malapetaka sampai sekarang. Kalau zaman dulu makanya firman Tuhan itu manis seperti honey gitu, seperti madu kan. Zaman dulu hanya lewat benda-benda natural saja, rasa manis itu dari benda-benda yang natural gitu ya, seperti madu, seperti buah-buahan yang manis gitu ya, tapi belum ada gula sama sekali. Makanya orang dulu zaman dulu lebih sehat ya. Iya, sepakat. Belum ada bahan-bahan kimia juga soalnya. Belum ada. Oke. Nah, untuk menutup di akhir Ibu, bisa Ibu berikan nasihat nih kepada para pemuda-pemudi yang hadir malam hari ini. Ada lebih dari 25 orang, tadi sempat 30 orang. Silakan Bu, beri nasihatnya yang saat ini lagi pacaran merayakan Valentine. Apa Ibu nasihat dan tips mungkin dari Ibu? Silakan. Ya, teman-teman yang lagi pacaran, nikmati persahabatan. Jadi jangan mengagungkan pacarannya, tapi binalah hubungan itu dengan persahabatan. Di dalam persahabatan itu maka akan muncul rasa kesetiaan, rasa perhatian gitu ya. Kalau cinta itu kan apa ya, lebih emosi yang impulsif gitu ya. Dan juga seringkali cinta itu buta kan katanya, sehingga kita tidak berpikir sehat gitu. Karena itu ketika pacaran binalah persahabatan sebaik mungkin gitu ya. Kemudian gunakan waktu sebanyak mungkin untuk saling mengenal satu dengan yang lain, dan jangan menggunakan hari Valentine itu untuk mengumbar nafsu, untuk tidak memperhatikan apa yang baik di hadapan Tuhan gitu ya. Tetapi jagalah hubungan yang sehat, hubungan yang suci di hadapan Tuhan, sehingga kita boleh diberkati nanti kehidupan pernikahan kita gitu ya, dan kita tidak ada rasa penyesalan sama sekali. Dan ketika kita bisa menahan nafsu dan juga bisa mengendalikan diri gitu ya, itu menjadi satu bijaksana yang luar biasa yang kita miliki ketika kita masih muda. Jadi pergunakan waktu lebih banyak untuk saling mengenal, lakukan hal-hal yang positif, lakukan hal-hal yang esensial, jangan yang cuman buang waktu bersama-sama terus nggak ngapa-ngapain. Nanti pacaran isinya cuman saling main HP, saling tuker-tukeran video. Waduh, kalau lagi pacaran tuh gunakan waktu yang sehat, waktu yang baik untuk saling belajar, untuk saling mendalami arti hidup, makna hidup, belajar tentang Tuhan yang sudah mengasihi kita, bagaimana kita memiliki masa depan yang Tuhan sudah rencanakan bagi kita, bagaimana membangun itu dan bagaimana menghargai apa yang Tuhan sudah rencanakan di dalam hidup kita. Dan banyak hal yang sebenarnya bisa dilakukan oleh orang-orang muda secara sehat gitu ya, dan itu sangat akan menjadi berkat ketika nanti kita sudah jauh lebih dewasa dan tidak ada rasa penyesalan ya. Mantap, pesan yang luar biasa Ibu, juga untuk saya yang lagi pacaran. Nah, pesan juga untuk orang-orang yang nonton sekarang yang mungkin juga sudah berumur atau siapapun yang nonton malam hari ini, pesan hari kasih sayang dari Ibu untuk semua yang hadir, silakan Bu. Ya, Bapak Ibu semuanya dan teman-teman semuanya, selama Bapak Ibu masih punya kesempatan untuk mengasihi, kasihlah semua orang. Kalau saudara merasa sulit mengasihi orang-orang tertentu, datanglah kepada Tuhan. Tuhan adalah kasih, dan Tuhan yang sudah memberikan kasih kepada kita terlebih dahulu, belajarlah dari Dia. Dan karena kita sudah berumur nih, mereka yang sudah berumur ya, kalau yang masih muda mungkin nggak terlalu peduli. Tapi kita yang sudah berumur, lepaskan semua beban-beban yang menindih kita, terutama pengalaman-pengalaman masa lalu yang membuat hati kita menjadi sedih dan menjadi berbeban gitu ya. Kalau ada hal-hal yang masih kita belum ampuni karena kesalahan orang lain, atau kita merasa belum diampuni oleh orang lain, serahkan itu semuanya kepada Tuhan. Itu sangat membebani dan itu menjadi penyakit bagi kita. Karena itu Bapak Ibu semuanya,
karena kita sudah berumur ya, benar-benar saya ingin mendoakan Bapak Ibu semua, lepaskan semua beban-beban yang menindih karena kita tidak mengampuni orang, karena kita membenci orang, karena kita tidak mengasihi orang-orang yang selama ini mungkin saudara anggap sulit gitu ya. Itu bikin penyakit, benar-benar bikin penyakit. Karena itu lepaskan itu dan datang pada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan hal yang lebih baik untuk saudara. Kasihlah mereka. Nah, ini prakteknya nih ya, berikan makanan yang sehat, nggak harus coklat gitu, nggak harus permen. Berikan makanan yang sehat, kasih kepada orang yang selama ini saudara anggap itu sulit. Praktekkan kasih kita yang Tuhan sudah kasih kepada kita tuh kepada orang-orang yang mungkin kita anggap sulit untuk dikasih gitu ya. Karena itu akan benar-benar akan memberi kebebasan kepada saudara. Ya. Amin. Thank you banyak Ibu telah memberi pesan pada hari kasih sayang pada Valentine malam hari ini. Dan terima kasih juga untuk Ibu spesial karena sudah membekali banyak hal. Obrolan kita cukup seru, tapi memang waktu memisahkan kita Ibu malam hari ini. Kita sudah lewat dari 30 menit ngobrolnya, sungguh tidak terasa karena obrolannya seru dan banyak yang menanggapi. Oleh sebab itu, saya sendiri sebagai host, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah hadir dan juga yang sudah memberi tanggapan. Yang terlewatkan saya bacakan, mohon maaf. Nah, lain kali minggu depan boleh hadir lagi dan beri komentar lagi. Nah, terima kasih juga untuk Ibu sekali lagi yang sudah bersedia untuk menjadi guest kita malam hari ini dan ngobrol bersama saya. Terima kasih banyak atas tanggapan, pendapat, juga pesan-pesan untuk kami semua yang hadir. Oke, thank you banyak Ibu. Sebelum kita berpisah, saya boleh menutupnya dalam doa. Oke, mari kita berdoa, teman-teman juga semua, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, mengucap syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, karena Engkau yang memimpin acara kami malam hari ini. Sepanjang obrolan kami, semua sungguh bermanfaat. Kami mendapatkan berkat yang luar biasa, di mana Valentine harus kami rayakan dengan hal-hal yang esensial, di mana kami menikmati kasih Tuhan yang melimpah untuk kami, sehingga kami dapat mengasihi sesama kami juga. Siapapun itu, orang tua kami, teman kami, pasangan kami, Tuhan Yesus. Tuhan yang menolong, Roh Kudus-Mu yang bekerja pada setiap kami, khususnya yang menonton malam hari ini, supaya kami dapat melaksanakan kasih, mewujud nyatakan kasih yang telah kami rasakan melalui tindakan kami, Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Thank you, Ibu. Thank you, sampai ketemu. Bye-bye, teman-teman. Iya. Bye semua, teman-teman. Sampai jumpa di Sabda Youth minggu depan. Salam IT for God.